Halo, assalamualaikum anak-anakku kelas 6B. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Nah, kalian buka buku paket matematikanya halaman 1. Di situ ada judul bilangan bulat. Nah, hari ini kita belajar mengenai bilangan bulat. Apakah bilangan bulat itu? Nah, sebelum kita ke bilangan bulat, Ibu bacakan yang terdapat pada halaman 1 ya. Bilangan bulat. Banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat, seperti menuliskan ketinggian suatu tempat, suhu, dan keuntungan atau kerugian dalam berdagang. Ini semua berkaitan dengan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. Ketinggian puncak Jayawijaya dan perubahan suhunya dapat ditulis menggunakan bilangan bulat. Kalian perlu memahami bilangan bulat dan operasinya dengan baik. Ayo ingat kembali, apakah yang dimaksud dengan bilangan asli dan bilangan caca? Masih ingat tidak kalian? Bilangan asli itu bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan caca itu ada nolnya. Jadi bilangan caca itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, ingat ya, bilangan asli mulai dari 1, sedangkan bilangan caca mulai dari 0. Nah, sekarang kita langsung ke bilangan bulat. Bilangan bulat Ibu jelaskan kita sambil melihat halaman 6 supaya lebih mudah. Nah, di halaman 6 ada yang namanya garis bilangan. Ini garis bilangan ya. Garis, di setiap ujungnya ada tanda panah. Ya, ini garis bilangan. Ada garis-garis lagi yang kecil-kecil ini, itu jaraknya sama, diusahakan sama. Misalnya di buku kalian itu 1 cm. Kalian pakai penggaris, kalian tandai mulai dari 0 ke 1 ke 2 ke 3 ke 4, membuat garis-garis untuk bilangannya. Lanjutkan ya. Ini garis bilangan, kalian buat pakai penggaris untuk membuat garis bilangan ini. Lalu ada di tengah-tengah 0, bilangan 0. Nah, terus di sini sebelah kanan ada bilangan bulat positif, sebelah kiri 0 ada yang warna merah, ini bilangan bulat negatif. Nah, dari sini kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Ya, seperti itu. Nah, bilangan bulat positif itu seperti apa? Bilangan bulat positif itu yang biasa kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat positif, bernilai positif. Ya, di depannya tidak ada tanda positif, tapi itu adalah bilangan positif. Boleh diberi tambah atau tidak. Nah, selain bilangan bulat positif dan 0, bilangan bulat itu ada yang namanya bilangan bulat negatif. Nah, kalian lihat di halaman 6 paling bawah yang ini. Tadi 0 sudah dituliskan ya dari awal. Bilangan bulat terdiri atas 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatifnya, lihat urutannya. Itu sesuai dengan lawan bilangan positif. Jadi di sebelah kiri 0 ada negatif 1. Jadi tanda garis kecil ini dibacanya negatif ya, bukan min tapi negatif. Lebih tepatnya negatif. Jadi sebelah kiri 0 ada negatif 1. Sebelah kirinya lagi, di sebelah negatif 1 ada negatif 2 yang merupakan lawan dari yang merupakan lawan dari positif 2. Ada negatif 3 lawan dari positif 3. Lalu negatif 4 lawan dari positif 4. Negatif 5 lawan dari positif 5. Lalu semakin kiri negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan seterusnya. Ya, jadi tanda panah ini artinya tidak berhenti di situ, masih panjang, masih seterusnya, tidak terbatas.
Ya, seperti itu. Jadi, ibu ulang lagi. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Berapa saja negatif? Itu mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, semakin kanan itu nilainya semakin besar. Semakin kanan dalam garis bilangan itu nilai angkanya semakin besar. Kalian bisa lihat di sini ada 4, 5, 6, semakin besar kan? Ya, semakin besar. Begitupun untuk bilangan bulat negatif, semakin kanan semakin besar. Jadi negatif 1 lebih besar dari negatif 2. Sebaliknya, semakin kiri berarti semakin kecil nilai bilangannya. Ya, semakin kiri semakin kecil. Jadi kalau kalian lihat nih, di sini ada negatif 5 dengan negatif 4, berarti negatif 5 lebih kecil dari negatif 4 karena negatif 5 lebih kiri. Ya, jangan terkecoh dengan angkanya 5 dan 4. Ada tanda negatif berarti negatif 5 itu lebih kecil dari negatif 4. Negatif 6 itu lebih kecil dari negatif 4, ya. Nah, sekarang kita ke halaman 7. Di situ ada pengamatan 2. Suhu 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius dapat ditulis sebagai bilangan bulat, yaitu negatif 3 atau dibaca negatif 3. Ya, yang garis di depan 3 itu adalah negatif ya. Pada saat suhunya 12 derajat Celcius di atas suhu 0 derajat Celcius dapat ditulis sebagai bilangan bulat 12 dan dibaca positif 12 atau cukup dibaca 12. Ya, jadi kalau di bawah 0 itu berarti nilainya negatif, lebih kecil dari 0 yang tadi Ibu jelaskan ya. Semakin kiri semakin kecil nilai bilangannya. Oke, di bawahnya ada pertanyaan nih. Tuliskan suhu-suhu berikut pada garis bilangan bulat. Nah, yang A ya, suhu 15 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius. Berarti suhu tersebut bernilai positif ya, tidak ada negatif. Jadi, jika dibuat garis bilangannya, itu akan sebelah kanan 0. Buat garis seperti yang di atas dan buat garis jaraknya sama, garis yang kecil untuk bilangannya itu 15 itu ada di sebelah kanan pastinya ya. Boleh berurut 0, 1, 2, 3, 4 sampai 15. Yang B-nya suhu 10 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Berarti kalau di bawah 0 berarti negatif, lebih kecil dari 0. Berarti kalian buat garis bilangan boleh kalau mencari hanya negatif 10 derajat Celcius boleh mulai dari 0. Garis bilangan paling kanan 0, lalu ke kiri sampai 10 atau negatif 10. Sebelah kiri itu adalah negatif 10. Sekali lagi, jika di atas 0 itu positif ya. Jika di bawah 0 itu berarti bernilai negatif. Kita ke halaman 8 sayang ya. Buka halaman 8. Contoh 1.2. 1. Suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Kalimat di atas dapat ditulis negatif 8 derajat Celcius. Ya, kenapa? Karena di bawah 0. Meskipun ada 8 derajat, tapi ada kalimat selanjutnya di bawah 0. Berarti suhu udara di puncak Jayawijaya itu negatif 8. Itu di bawah 0 berarti lebih dingin lagi dari 0. Ya, nomor 2. Seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Kalimat di atas dapat ditulis negatif 10 meter atau dibaca negatif 10 meter. Di sini ada kata di bawah lagi. Di bawahnya permukaan tanah. Jadi karena di bawah itu berarti bernilai negatif ya. Kalimat di atas ditulis negatif 10 meter. Satu lagi contohnya, pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Kalimat di atas
Dapat ditulis positif 150 meter atau cukup 150 meter saja tanpa ada tanda positif. Ya, jadi sama saja ya, ada tanda positif atau tidak ada, itu berarti nilainya positif. Seperti itu, mudah sekali kan ya. Kalian lihat kata kuncinya di bawah atau di atas, itu berarti menentukan bilangan bulatnya. Baik, sekarang ke contoh 1.3. Ini sebetulnya sudah terbahas tadi ya, cara membaca bilangan bulat. Mudah sekali, jika ada tanda garis kecil di depan angka berarti itu negatif. Kalau tidak ada berarti positif. Boleh ditulis positifnya, boleh tidak. Nomor 1, ini ada bilangan dibaca negatif 9. Mudah kan? Nomor 2, dibaca 64. Nomor 3, dibaca negatif 143. Nomor 4, dibaca 2235. Sudah bisa ya membaca ribuan. Ada tanda titik pertama, ini dibacanya ribu ya, 2235. Nomor 5, negatif 60.768. Mudah-mudahan bisa dipahami materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh silakan untuk bertanya di chat di Classroom ini atau di WA. Boleh bertanya ya. Kita tanya jawab saja jika bingung. Jika tidak ada, langsung mengerjakan tugas. Tugas hari ini halaman 10 nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, 2, dan 3. Ya, ditulis pertanyaannya, tidak ditulis ya sayang ya. Baik, selamat mengerjakan. Sekali lagi, jika ada yang bingung, bertanya, jangan diam saja. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas ya. Ini tugasnya sudah dijelaskan tadi. Ya, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.